Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Materi kita hari ini yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. PPKN kita masih membahas tentang keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Bahasa Indonesia kita masih membahas tentang daftar riwayat hidup. Yuk kita simak video dari Bu Guru ini lewat televisi ini ya. Pengertian dari wirausaha ini ada banyak ya, tetapi bahasa sederhana, wirausaha itu adalah orang-orang yang sudah membuka usaha sendiri. Berbagai kegiatan wirausaha yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Jika kita amati, pertumbuhan minat wirausaha di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat, menjadikan jenis pekerjaan ini pekerjaan favorit bagi anak muda-muda. Hal ini karena begitu banyak keuntungan untuk menjadi wirausaha. Besarnya angka penghasilan merupakan daya tarik tersendiri. Akan tetapi hal tersebut tentu tidak bisa terwujud tanpa semangat kegigihan, semangat juang, sifat pantang menyerah, serta harus bisa melakukan inovasi-inovasi baru agar bisa menjadi seorang pengusaha sukses. Banyak hal yang dilakukan oleh wirausaha ini. Tumbuhnya kreativitas secara tidak langsung meningkatnya pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Contohnya seorang Reza Nurhilman. Dia mampu mencapai kesuksesan hanya dengan mengolah keripik singkong. Keripik singkong yang diolahnya dikemas dengan baik dan menarik. Mari kita perhatikan kemasan keripik singkong Reza Nurhilman ini. Bagaimana menurutmu kemasannya? Iya, benar. Kemasan keripik singkong ini sangat menarik sekali sehingga orang-orang tertarik untuk membeli. Tahukah kamu, selain mutu produk, kemasan juga memiliki andil untuk menarik konsumen. Jika kita amati perilaku konsumen saat berbelanja itu, baik itu di supermarket atau di minimarket, tidak semua memiliki waktu untuk berlama-lama melihat produk itu, tetapi hanya dengan mengandalkan logo atau kemasan, mereka langsung mengambilnya. Jadi, kemasan suatu produk itu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Ini bisa menjadikan komunikasi antara produk dengan konsumen. Bila sebuah produk itu menarik dan memiliki karakter yang kuat, maka besar kemungkinan konsumen itu akan selalu ingat produk tersebut. Jadi hal inilah yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha, yaitu memiliki sikap kreatif serta inovasi-inovasi baru dalam membuat sebuah kemasan. Jika kita bahas pengertian dari kemasan ini adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Sekarang mari kita baca bersama teks ini. Seberapa penting sih kemasan itu dalam sebuah produk? Kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai salah satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Kita lanjut membacanya ya. Fungsi kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah sebagai berikut.
1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. 2. Sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengiriman informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. 3. Meningkatkan efisiensi. Antara lain, memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Silahkan dilanjut ya membaca teks berikutnya. Setelah membaca teks tersebut, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa fungsi kemasan pada mulanya? Jadi tadi ada di teks, pada awalnya fungsi kemasan hanya untuk melindungi barang atau agar mudah dibawa saat perjalanan. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. 1. Tadi apa? Melindungi dan mengawetkan produk. 2. Sebagai identitas produk. 3. Meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apa maksud dari pernyataan di atas? Jadi maksud dari pernyataan di atas adalah kemasan itu menjadi identitas suatu produk, serta merupakan bentuk layanan kepada konsumen. Dengan kemasan yang baik, konsumen akan menilai bahwa suatu wirausaha bertanggung jawab atas produknya. Dengan demikian berdampak pada perkembangan wirausaha tersebut. Setelah kita jawab pertanyaan tersebut, sekarang kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Sekarang kita baca teks ini lagi ya. Kamu telah membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan sebelumnya. Kamu akan menceritakan tentang daftar riwayat hidupmu secara berkelompok. Ayo persiapkan dirimu dengan baik. Jadi sudah siapkah kamu menceritakan daftar riwayat hidupmu? Sekarang kita lihat contoh berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menceritakan daftar riwayat hidup saya berdasarkan tugas dari Bu Guru. Perkenalkan, nama saya Budi, tempat tanggal lahir Solo 20 Januari 2013, alamat Jorong Salimpat, Desa Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat, kode pos 78877, nomor telepon 082363745620, jenis kelamin laki-laki, warga negara saya yaitu Indonesia, agama saya Islam, bidang yang saya minati yaitu basket, riwayat pendidikan tahun 2019 di SDN 20 Solo, SMP di SMP 20 Solo. Ekstrakurikuler yang saya ikuti drama, bermain bola basket. Kecakapan saya terampil dalam bermain bola basket serta saya mampu berbahasa Inggris dengan baik. Prestasi yang pernah saya raih juara 1 lomba bahasa Inggris tingkat nasional. Jadi saya ini orangnya mampu belajar dengan baik dan memiliki keterampilan dalam menguasai bahasa asing. Demikianlah tentang daftar riwayat hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana video dari Bu Guru tadi? Sudah paham ya? Jadi dari video tersebut kita dapat ambil kesimpulan bahwa untuk menjadi wirausaha kita harus punya kreativitas yang tinggi serta melakukan inovasi-inovasi baru agar perkembangan usaha kita itu berjalan maksimal. Untuk pelaporan tentang daftar riwayat hidup, kamu sudah paham ya dari video tersebut? Jadi giliranmu sekarang ya. Untuk video hari ini sekian dulu. Jangan lupa di-subscribe ya channel ini, serta share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.